Selamat malam semuanya, rekan-rekan sekalian. Malam. Malam, Jadi malam Bro. di sini tuh kita akan mengadakan sesi presentasi dari bisnis kita gitu ya. Jadi buat para penonton nih, perkenalkan dulu, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan proposal bisnis e-commerce yang kita namai Cosmart. Jadi Cosmart ini tuh merupakan sebuah platform belanja online yang kami rancang khusus untuk memenuhi kebutuhan anak kos dan masyarakat umum, khususnya di kawasan Pamulang. Jadi tagline kami itu mencerminkan 3 nilai utama yang kami junjung. Yang pertama belanja praktis, kemudian harga terjangkau, dan cepat sampai. Nah, platform ini juga kami bangun di atas teknologi open cart dan proposal ini merupakan gambaran lengkap tentang bagaimana Cosmart akan beroperasi dan berkembang. Jadi tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Masuk ke slide 2. Nah, sebelum masuk ke substansi bisnis nih kami ingin memperkenalkan tim di balik Cosmart gitu ya. Cosmart itu dijalankan oleh 6 anggota dengan peran yang jelas dan saling melengkapi. Yang pertama itu ada saya sendiri, Muhammad Novel Blasham sebagai project manager, bertanggung jawab atas koordinasi dan kendali seluruh proyek. Kemudian Mas Wandi sebagai QA engineer. Coba mana Mas Wandi? Halo, saya sebagai QA Engineer sebagai pengujian dan penjaminan kualitas si aplikasinya ini. Boleh. Kemudian ada Mas Abdullah Fakih Awaludin sebagai project manager. Perkenalkan diri. Ya, saya Abdul Fakirudin yang bertugas sebagai product manager di website ini. Oke, kemudian ada Mas Randy Setiawan Jodi sebagai developer program kita nih. Mana Mas Randy? Halo, saya Randy Setiawan sebagai developer dari aplikasi ini. Nah, kemudian ada Muhammad Nambukat Neja nih sebagai manajer pemasaran. Coba Mas Nambukat Neja, persilahkan. Oh, saya Nambukat Neja di bagian manajer pemasaran. Tanggung jawab saya tuh mengumpulkan strategi dan mengeksekusi marketing. Oke, kemudian yang terakhir nih ada Mas Hilmi Ilhamsyah, manajer logistik, mengelola stok dan proses pengiriman. Silahkan perkenalkan diri. Halo, nama saya Hilmi Ilhamsyah. Saya sebagai manajer di bagian logistik. Saya melakukan pekerjaan saya seperti mengatur pemesanan yang masuk, selain itu pengecekan stok, dan juga packaging, dan juga pada saat proses pengiriman. Oke, terima kasih Mas Hilmi ya. Nah, dengan pembagian peran yang terstruktur ini, kami yakin Cosmart dapat berjalan secara efektif dan profesional. Nah, kita masuk ke slide 3. Jadi, mengapa Cosmart itu perlu ada? Nah, mari kita lihat loh permasalahan yang kami identifikasi di lapangan. Yang pertama itu pencarian produk yang sulit. Anak kos seringkali kesulitan menemukan kebutuhan sehari-hari secara cepat karena tidak ada satu tempat yang menyediakan semua secara terpusat. Gitu. Yang kedua itu pembeliannya yang tersebar. Nah, mereka terpaksa berbelanja di banyak tempat berbeda yang tentu memakan waktu dan tenaga yang lebih banyak. Padahal waktu mereka itu sangat terbatas, banyak tugas, ya, pusing juga kan. Juga ada jadwal yang padat. Nah, sebagai mahasiswa atau pelajar, mereka memiliki aktivitas yang cukup penuh sehingga sulit menyempatkan diri mengunjungi toko fisik. Dan yang terakhir itu belum ada platform khusus. Nah, ini yang paling krusial nih. Platform belanja digital yang terpusat, terfokus, dan mudah diakses oleh anak kos di Pamulang. Oke, kita akan masuk ke slide 4, yaitu visi ya, yang akan dijelaskan oleh Mas Wandi. Dipersilakan. Masuk ke visi. Visi dari Cosmart ini menjadikan platform e-commerce ini terpercaya yang memudahkan anak kos dan masyarakat umum dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan cara yang praktis, efisien, dan terjangkau. Nah, di visi Cosmart ini menjadikan platform e-commerce terpercaya yang memudahkan anak kos dan masyarakat umum dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan cara yang praktis, efisien, dan terjangkau. 3 kata kunci dalam visi ini yaitu praktis, efisien, dan terjangkau, bukan sekadar slogan. Ketiga nilai tersebut menjadikan dasar seluruh keputusan bisnis kami, mulai dari pemilihan produk, desain platform, hingga sistem pengiriman. Nah, visi ini menggambarkan arah
dan tujuan jangka panjang yang ingin dicapai oleh Cosmart sebagai platform yang dekat. Masuk ke misi. Misinya yang pertama ada menyediakan produk yang relevan dan lengkap sesuai kebutuhan anak kos. Ya maksudnya itu menyediain produk yang lengkap apa aja ada di dalam sebuah Cosmart ini, seperti bahan-bahan yang lain, kebutuhan sehari-hari yang dibutuhin oleh anak kos. Yang kedua, ada menawarkan harga terjangkau dan kompetitif untuk semua kalangan pelanggan. Dan yang kedua ini biasanya si Cosmart kita ini menawarin harga terjangkau dari banding toko-toko lain yang lebih mahal. Yang ketiga, memastikan proses pemesanan pengiriman yang cepat dan handal. Terus yang keempat ada menghadirkan pengalaman belanja online yang mudah, intuitif, dan menyenangkan. Karena di Cosmart kita ini menghadirkan produk-produk yang kebutuhan sehari-harinya biasanya dibutuhin oleh mahasiswa. Yang kelima yaitu membangun kepercayaan pelanggan melalui kualitas produk dan layanan prima. Ini sebagai misi kami, total ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 misi yang saling terhubung ya. Terima kasih Mas Swandi. Ya. Kita akan lanjut ke slide ke-6 yang akan dibacakan oleh Mas Nebukadnezar. Dipersilakan. Oke, kita sekarang masuk ke segmentasi pelanggan. Pertama di sini tuh ada 2 perbandingan ya, bukan 2 tujuan utama segmennya. Pertama tuh yang paling utama tuh untuk anak-anak kos yang di sekitaran Pamulang. Karena kita berfokus di daerah sekitar Pamulang dulu, mungkin kedepannya kita bisa lebih grow up lagi. Di situ kita ada mahasiswa atau pelajar perantau yang ada di sekitaran Universitas Pamulang. Dia yang ingin mencari kebutuhan harian atau rumah tangga bisa langsung ke Cosmart. Kita sekarang masuk ke segmentasi pelanggan. Mayoritas adalah mahasiswa atau pelajar perantau yang memiliki kebutuhan harian dan rumah tangga. Dengan anggaran terbatas, namun aktivitas belanja online melalui smartphone. Mereka adalah target primer kita karena volume kebutuhannya besar dan frekuensi banyak atau tinggi. Terus ada segmentasi tambahannya, itu adalah masyarakat umum yang ada di lingkungan sekitar Pamulang. Warga sekitar Pamulang yang mencari produk rumah tangga secara praktis dan sudah terbiasa berbasis melalui e-commerce. Segmen ini memperluas jangkauan pasar Cosmart agar tidak terbatas hanya pada satu kelompok, yaitu mahasiswa Pamulang doang. Jadi di sekitaran Pamulang juga bisa. Dengan 2 segmen ini, Cosmart memiliki potensi pasar yang cukup besar untuk dikembangkan. Oke, slide selanjutnya ini slide 7 ya. Akan dibacakan oleh Mas Abdul Fakih. Dipersilakan. Baik, langsung saja kita masuk ke slide produk dan layanan. Nah, sekarang mari kita lihat. Cosmart menyediakan 6 kategori yang diantaranya ada elektronik, seperti gadget, hingga barang penunjang kebutuhan lainnya. Terus ada kebutuhan pokok, ada furnitur, ada alat makanan, peralatan masak, dan peralatan mandi. Nah, lanjut ke slide seterusnya. Nah, kita berbicara dengan tujuan bisnis. Secara bisnis, Cosmart memiliki 3 tujuan utama yang ingin kami capai. Pertama, pertumbuhan pengguna. Kami menargetkan peningkatan jumlah pengguna secara aktif, konsisten melalui strategi akuisisi pelanggan baru dan program retensi yang terukur. Dan selanjutnya, peningkatan transaksi. Tidak hanya cukup memiliki pengguna, kami juga ingin mendorong frekuensi pembelian dan transaksi rata-rata setiap bulannya melalui promosi yang tepat dan sasaran program yang loyalitas. Yang ketiga atau yang terakhir ada brand awareness. Kami ingin dikenal dan dipercaya sebagai merek yang identik dengan kebutuhan anak-anak kos, khususnya di daerah Pamulang. Kepercayaan inilah yang menjadi fondasi pertumbuhan jangka panjang kami. Baik. Terima kasih. Oke, selanjutnya kita masuk ke slide 8, yaitu analisis persaingan.
yang akan dibacakan oleh Mas Nabukat Nejade. Persilahkan. Kita masuk ke analisis pesaing. Bagaimana posisi Cosmart dibandingkan dengan platform e-commerce yang sudah ada, kayak Lazada, Shopee, atau Tokopedia yang semacamnya lah. Kita sekarang masuk ke analisis pesaing. Bagaimana posisi Cosmart dibanding dengan platform e-commerce yang sudah ada? Jika dibandingkan dengan platform umum seperti Tokopedia, Shopee, atau Lazada, di sini ada 5 aspek yang kita bandingkan. Di aspek fokus produk di platform umum, di sana tuh fokus produknya tuh beragam. Kalau di Cosmart, kita khusus untuk kebutuhan anak kos dan kebutuhan rumah tangga. Terus ada di relevasi. Di platform umum tuh tidak terspesialisasi. Cosmart menyajikan produk yang sangat relevan dan kuratif. Di aspek kepraktisan, di platform umum tuh standar. Jadi untuk semua kalangan bisa. Kalau di Cosmart kita dirancang khusus untuk anak kos dan kebutuhan rumah tangga di sekitar situ. Untuk di aspek harga, di platform umum lainnya tuh variatif. Kalau di Cosmart kita terjangkau dan kompetitif lah sama harga di pasaran. Terus target pasar, kalau di platform lain tuh dia target pasarnya semua kalangan. Kalau di Cosmart kita berfokus ke anak kos dan masyarakat lokal. Oke, kita masuk ke slide 10, yaitu tren dan peluang pasar yang akan dibacakan oleh Mas Randy. Oke, selanjutnya slide 10 yaitu tren dan peluang pasar. Di sini ada yang pertama, penetrasi smartphone. Ulang. Oke. Cut. Silakan Mas Randy. Selanjutnya slide 10 ini tren dan peluang pasar. Cosmart tidak hadir tanpa dasar. Ada sejumlah tren dan peluang pasar yang mendukung kehadirannya. Yang pertama ini ada penetrasi mobile yang tinggi. Di sini mayoritas anak kos aktif berbelanja online lewat smartphone setiap hari. Karena mahasiswa sekarang ini bisa dibilang Gen Z yang megang HP terus, jadi peluang buat kita membuat Cosmart ini itu lebih tinggi peluang suksesnya. Karena yang selanjutnya slide 10 yaitu tren dan peluang pasar. Cosmart tidak hadir tanpa dasar. Ada sejumlah tren dan peluang pasar yang mendukung kehadirannya. Yang pertama ini ada penetrasi mobile tinggi. Mayoritas anak kos aktif berbelanja online lewat smartphone setiap hari. Selanjutnya ada pertumbuhan e-commerce. Pasar e-commerce Indonesia terus bertumbuh signifikan, termasuk kategori rumah tangga. Selanjutnya ada pasar lokal belum terlayani. Kawasan Pamulang memiliki populasi anak kos besar yang belum terlayani platform khusus. Yang terakhir, yang keempat ada demand produk cepat tersedia. Anak kos butuh produk yang cepat sampai tanpa perlu keluar jauh dari lokasi kos. Kombinasi keempat faktor ini menciptakan ruang yang sangat terbuka bagi Cosmart untuk tumbuh dan berkembang. Oke, boleh. Kemudian kita masuk ke slide 11 ya, yaitu proses pemenuhan pesanan yang akan dipresentasikan oleh Mas Hilmi. Oke, teman-teman, masuk kepada slide proses pemenuhan pesanan. Yang pertama itu adalah proses saat pemesanan masuk. Nah, pada saat ini tuh kan pelanggan memesan melalui sistem Cosmart kita. Nah, pada saat pelanggan kita itu memesan, kita baik dari via website ataupun dari aplikasi kita, itu bisa. Selanjutnya itu adalah pengecekan stok. Nah, pada proses pengecekan stok ini, tim kami memverifikasi ketersediaan produk
dan melakukan konfirmasi pesanan kepada pelanggan. Jadi pada saat pelanggan memesan, kita langsung mengecek kepada produk kita apakah tersedia atau tidak. Nah, pada proses selanjutnya itu adalah packing. Pada proses kali ini adalah setelah pesanan masuk, lalu pengecekan stok, dan apabila stok itu available atau tersedia, kita lanjut pada proses packing. Nah, produk ini akan dikemas secara aman dan rapi, sesuai standar pengemasan yang telah kami tetapkan. Nah, untuk pemesanan produk kita, itu akan tiba pada kondisi terbaik. Nah, pada setelah ketiga proses tadi, yaitu akan datang yaitu proses pengiriman. Nah, pada proses pengiriman ini, pesanan sang customer ini akan dikirimkan ke pelanggan secara tepat waktu. Karena kita domisilinya yaitu hanya Pamulang, maka proses pengirimannya akan cepat dan tepat waktu. Next. Sekarang kita lanjut pada analisis biaya operasionalnya. Yang pertama itu ada pada inventaris produk. Nah, inventaris produk itu memiliki 40% pengadaan dan pengisian stok produknya. Inventaris produk ini itu harus pengadaan dan pengisian stok yang secara rutin. Karena ini adalah komponen terbesar. Karena langsung berkaitan dengan produk yang akan atau dikirim. Nah, selanjutnya itu ada pada logistik dan pengiriman. Nah, nilainya itu ada 20%. Karena ini menyangkut ongkos kirim dan operasional pada gudang. Selanjutnya itu ada pada pemasaran digital. Nah, itu memiliki nilai 15%. Karena kita memerlukan iklan baik di media sosial atau promosi. Seperti itu. Lalu ada teknologi dan platform. Nah, itu dia memiliki nilai 10%. Karena kita memerlukan hosting, domain, dan juga pemeliharaan. Selanjutnya itu ada 15% untuk sumber daya manusianya. Nah, itu diperlukan untuk gaji tim dan operasional harian. Oke, kemudian masuk ke slide 13 ya. Jadi rencana pendanaan atau modal gitu ya, yang akan dibahas oleh Mas Nabukatneja. Dipersilakan. Berbicara soal modal, kami menerapkan pendekatan yang realistis dan mandiri. Sumber modal, Kosmat akan dibiayai melalui modal pribadi atau bootstrapping dengan kontribusi awal dari seluruh anggota tim pendiri. Kami sengaja tidak bergantung kepada investor eksternal di tahap awal, agar kontrol bisnis tetap berada di tangan tim kita sendiri. Di alokasi modal awal, dana akan diprioritaskan untuk 3 hal pengadaan inventaris produk. Pertama, terus di biaya pengembangan dan hosting platform, serta anggaran pemasaran untuk memperkenalkan Kosmat kepada pasar. Kayak kita kedepannya bikin media sosial Kosmart, terus kita masukin konten-konten anak kos, review-review produk dari Kosmart itu sendiri. Kita juga bakal bagiin brosur di kos-kos di sekitaran Pamulang. Di kampus juga kita akan bagi-bagi. Terus kita akan adain promo awal atau diskon bundling untuk kedepannya. Untuk strategi pertumbuhan, kami mengandalkan reinvestasi dari keuntungan operasional, memperluas kategori produk secara bertahap, dan meningkatkan skala operasi sesuai pertumbuhan traffic yang terjadi.
Oke, kali ini kita akan masuk pada proses pendapatan. Nah, pada pendapatan kali ini yaitu ada pada tahun pertama, tahun kedua, dan juga tahun ketiga ya guys ya. Nah, pada tahun pertama, lebih dari 500 pengguna aktif. Nah, ini adalah baseline yang realistis, mengingat fokus kami pada komunitas lokal di Pamulang. Nah, selanjutnya itu pada tahun kedua. Nah, pada tahun kedua ini, lebih dari 1.000 transaksi per bulan, menunjukkan pertumbuhan volume bisnis yang cukup signifikan. Nah, jadi pada tahun kedua ini, kita sudah mulai ada perkembangan. Pada tahun ketiga, pertumbuhan itu tumbuh 2 kali lipat daripada tahun sebelumnya. Karena pada tahun ketiga ini, Cosmart kita sudah mulai terkenal dan sudah digunakan oleh warga ataupun para anak kos di sekitar Pamulang. Nah, yang terpenting, kami memiliki arah yang jelas dan strategis, konkret untuk mencapainya. Jadi untuk tahun selanjutnya, kita akan tetap berjaya. Oke, ini kita sekarang masuk ke tampilan awal dari aplikasi kita yaitu Cosmart ya. Jadi ini merupakan menu dashboard dari aplikasi Cosmart. Di sini terlihat ada beberapa kategori, yang masing-masing kategorinya itu produknya berbeda sendiri. Nah, untuk produk-produknya itu akan dijelaskan oleh Mas Abdul Fakih sebagai Project Manager. Dipersilahkan. Oke, baik, langsung saja kita ke kategori pertama, elektronik. Nah, di barang-barang elektronik ini kita menyediakan barang-barang yang diperlukan untuk anak-anak seperti dispenser, air galon, kipas, lampu belajar, dan lain semacamnya. Dan seterusnya ada furniture. Nah, di furniture ini kita menyediakan barang-barang agar mempermudah anak kos merapikan atau menempatkan barang secara rapi. Ada lemari, ada kaca juga, dan ada rak kecil yang serbaguna. Lanjut ke kategori berikutnya, yaitu peralatan makan. Nah, di sini banyak tersedia barang-barang yang diperlukan untuk makan buat anak kos, seperti paket makan lengkap, entah itu panci elektrik, dan tempat makan. Lanjut ke kategori seterusnya, ada sanitasi dan organizer, yaitu ada beberapa macam barang seperti ember lipat yang multifungsi, ada hanger juga, keranjang laundry, dan rak untuk sabun. Yang terakhir, kategori sembako. Nah, sembako ini yang sangat-sangat krusial ya untuk anak kos ya, seperti entah itu buat stok bulanan, stok harian, dan lain sebagainya. Nah, di sini ada beras, mama lemon, minyak, air galon, dan masih banyak lagi. Oke, cukup. Oke, terima kasih Mas Abdul Fakih. Oke, sekarang kita masuk ke bagian alur user itu gimana sih cara memesannya, kemudian cara daftarnya, gitu kan, cara check out-nya. Di sini tuh akan dijelaskan oleh Mas Hilmi Ilhamsyah gitu ya, dipersilahkan. Nah, oke, pada kesempatan kali ini kita akan menguji atau menampilkan pertama yaitu pada proses pendaftaran Cosmart ini. Pertama, kita akan memasukkan beberapa variabel seperti nama depan, nama belakang, nah, yaitu email. Nah, misal ini. Setelah itu password. Misalnya kita password. Alright. Setelah itu kita jangan lupa checklist berlangganan dan juga
ini. Nah, pada saat ini akun kita sudah tersedia, lalu kita balik kepada menu dashboard. Nah, misalkan kita sedang membutuhkan ember untuk nyuci di kamar mandi. Kita tambahkan kepada keranjang. Nah, oke, setelah ada di keranjang kita, kita lanjut ke check out. Kita check out pada yang ada di keranjang tadi. Nah, pada menu check out ini kita masukkan nama kita lagi. Hilmi Syah. Setelah itu kita pilih alamat. Nah, alamat kita misal Batu Ceper. Nah, setelah itu kotanya, kota Tangerang. Setelah itu kita pilih kodenya, kode posnya. Kita ngasal aja 1234. Nah, kita pilih country yaitu Indonesia. Nah, setelah itu kita pilih region kita atau provinsi kita. Nah, setelah sudah kita isi menu ini, kita klik lanjutkan. Nah, setelah itu kita pilih metode pengiriman. Nah, kita pilih flat shipping rate. Itu ongkirnya 15.000. Kita lanjutkan. Nah, setelah itu kita pilih metode pembayaran. Ada 2 metode, yaitu ada metode transfer dan juga cash on delivery. Kita pilih metode transfer. Nah, lalu kita pilih ini, misal kita pilih deskripsi embernya yang ukuran sedang. Oke, setelah itu kita tinggal bayar tadi bisa melalui QRIS ataupun rekening. Nah, misal setelah kita bayar, kita harus mengirim bukti pembayaran kita. Nah, setelah itu kita harus mengkonfirmasi pesanan. Oke, pesanan kita sudah berhasil dibuat. Kita tinggal menunggu pesanan kita di rumah. Oke, setelah itu kita lihat atau cek di riwayat pemesanan kita. Nah, ini ada invoice-nya, ada nomor ordernya. Nah, dan ini adalah riwayat pembelian kita. Oke, selanjutnya untuk halaman order admin di sini fungsinya buat ngelihat order yang masuk dari para pelanggan. Di sini kita view aksi. Misal di sini pelanggan atas nama Randy Setiawan, kita bisa lihat tanggal ditambahkan orderannya, terus ada alamat, ada pembayaran, QRIS, terus ada komentar dari pelanggan, ini sesuai pelanggan inginnya apa. Selanjutnya di sini ada teks subtotal, total dari pesanannya ini, totalnya berapa, ini dari pengirimannya, itu 15.000, total jadi 40.000 rupiah. Selanjutnya di sini ada history yang ditambahkan oleh admin. Di sini juga ada bukti pembayaran, kita bisa lihat quick review. Di sini ada bukti pembayaran QRIS. Misalkan pembayarannya berupa QRIS, bisa kita confirm pesanannya, atau di sini statusnya bisa kita atur sendiri, bisa komplit. Kalau semua kriteria sudah benar, atau bisa dipending dulu kalau misalkan
bukti pembayarannya tidak valid. Terus di sini ada pemberitahuan pelanggan. Jadi di pelanggan nanti bakal ada notifnya. Di sini bisa kita tambahkan komentar, misal bukti pembayaran tidak valid. Lalu di sini kita bisa add history supaya muncul di sini. Lalu di atas sini ada print invoice dari pesanan pelanggan. Di sini juga ada print shipping list. Selanjutnya, jika status pesanan pending, kita bisa lihat langsung status pesanannya. Di sini pending. Bisa juga kita setting ulang atau kita confirm kalau pesanannya sudah memenuhi kriteria. Kita ubah ke komplit, kita beritahu pemberitahuan pelanggan, kita kasih komentar valid, lalu kita confirm. Lalu di sini statusnya komplit. Kita lihat di POV pelanggannya, di sini di riwayat pesanan. Di sini statusnya komplit dengan total 40.000 tadi. Bisa kita lihat juga di sini detailnya. Historinya juga ada semua yang tadi di admin. Ada komentar bukti pembayaran tidak valid, ada bukti valid. Oke, segitu saja. Oke, terima kasih untuk developer kita nih, admin kita yang juga maintenance gitu ya. Sekarang kita masuk ke penutup. Nah, jadi berdasarkan apa yang telah dipresentasikan gitu ya. Jadi untuk merangkum Cosmart itu hadir sebagai solusi belanja digital yang praktis, relevan, efisien, dan terjangkau. Jadi Cosmart ini menjawab kebutuhan nyata yang selama ini belum terpenuhi oleh platform e-commerce yang ada. Seperti yang kami yakini, bersama Cosmart, penuhi kebutuhan kos Anda dengan lebih mudah, cepat, dan hemat. Kami berharap presentasi ini memberikan gambaran yang jelas tentang potensi dan rencana Cosmart ke depannya. Kami sangat terbuka terhadap masukan, pertanyaan, maupun saran dari teman-teman semua yang mungkin sudah menonton dari awal hingga akhir video ini. Saya ucapkan terima kasih. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada para manajer-manajer dari Cosmart ya, atas perhatian dan waktu yang telah diberikan. Kami ucapkan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf atas beberapa kesalahan yang kami perbuat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.